Mama, aku membawakan obat untukmu. Tolong minum obatmu, agar sakit kepala dan demam Anda membaik. Biarkan aku pergi dan mengambilkan air untukmu. Tidak perlu. Aku tidak menginginkannya. Ibu, tolong. Jangan berdebat. Kondisi Anda mungkin akan memburuk. Ini yang aku inginkan. Tidak ada alasan untuk hidup sekarang. Apa yang kau katakan? Bahkan tidak untuk kita. Tidak, bukan untukmu. Kamu punya anak. Ayah mertuamu. Afak adalah orang yang membutuhkan aku, dan dia meninggalkanku sendirian. Aku akan selalu merasakan sakit ini. Saudaraku Afak karena apa yang aku katakan. Ya, dia pergi karenamu. Dan karena Afak, aku tidak akan bisa hidup sekarang. Mungkin semua kesedihan ini akan datang di bagianmu. Mama, Ibu, tolong maafkan aku. Ibu, tolong. Mama. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Aku tahu itu, Minal. Apapun yang sedang kamu alami. Sekarang aku menyadarinya, Kakak, dalam budaya kita mengapa anak perempuan masih tidak setara dengan status anak laki-laki. Tidak, Mina. Tidak seperti itu. Di setiap rumah di sini, ada orang yang lebih menyayangi anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. Tapi ayahku adalah orang itu. Baja pasti bisa meleleh, tapi dia tidak bisa meleleh. Ya, saya tahu itu. Hal ini pahit. Tapi aku harus mengatakannya padamu. Aku tahu itu, Kakak. Kebencian di hatimu terhadap ayah. Itu benar. Ayah sendiri telah mengisi hatimu dengan kebencian. Apa yang dia lakukan, dia melakukannya. Tapi dia masih belum berhenti. Dengan kata-katanya dia masih memiliki kebencian yang sama itu. Aku bisa melihatnya. Dan dia akan berusaha keras mengusir kita dari rumah ini. Tapi Minal, kami tidak akan kehilangan harapan. Apapun tujuan ayahmu, mungkin sampai pada akhirnya. Kita harus tetap di sini. Saudari, saya tidak tahu. Hatiku mengatakan itu, mungkin di masa depan dia mungkin bertaubat atas apa yang telah diperbuatnya. Saya tidak berpikir. Dia tidak akan pernah berpikir seperti orang biasa. Dia membenci anak perempuan. Kini telah terukir dalam dirinya. Menit. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu mengalami mimpi buruk? Tolong beri aku air. Minum air. Saudari, aku melihat mimpi buruk yang mengerikan. Aku melihatnya. Ayah mencekik leherku. Aku menggeliat kesakitan,
Kakak. Aku menggerakkan tangan dan kakiku. Ayah sama sekali tidak punya empati terhadapku. Matanya merah. Dia mencekik leherku dengan sangat erat sehingga tangan dan kakiku berhenti bergerak. Dan kemudian aku mati. Saudariku, aku kemudian mati di dalamnya. Aku sudah mati. Menit. Tidak ada yang seperti ini. Tidak semua mimpi menjadi kenyataan. Tapi kakak, mengapa aku merasa seperti itu? Mimpi ini pasti akan menjadi kenyataan. Dan dia pasti akan membunuhku. Bukan seperti itu, Minal. Kamu tidak akan mati. Kami bersamamu. Tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana bisa seorang ayah tega mencekik leher putrinya? Bukan begitu, Suster? Ayah sangat mencintai anak perempuannya. Lalu mengapa ayahku tidak seperti ayah lainnya? Kenapa dia tidak mencintaiku? Kakak, apa hal ini yang membuatnya membenciku begitu banyak dan sangat buruk? Menit. Tolong jangan memohon padanya. Jika hal ini sampai ke telinga ayahmu, dia akan berpikir kita kalah. Dia tidak bisa menjadi orang baik di dunia ini. Bagaimana dia bisa menjadi ayah yang baik? Bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang baik? Kakak, apa tafsir mimpiku? Apakah saya akan mati di dunia nyata? Apakah ayah akan membunuhku? Minal, masih hal yang sama. Kamu mengalami mimpi buruk ini karena kamu takut. Kamu terlalu banyak memikirkannya dan takut padanya. Kenapa kamu tidak berpikir seperti itu? Bahwa ayahmu tidak bisa menyakiti kita dengan cara apapun sekarang. Karena polisi juga tahu tentang hal ini. Sekarang ayahmu adalah tidak akan mengambil langkah yang salah. Aku mengerti, kakak. Tapi apa yang harus saya lakukan? Dia adalah ayahku. Aku membencinya dan aku tak berdaya tentang cintaku padanya. Dengarkan, Minal, ini adalah hal yang tidak akan kamu lakukan. Tolong, tangani dirimu sendiri. Untuk ibumu, tolong. Jika dia mau melihatmu begitu hancur, dia juga akan menghancurkan. Apa yang harus saya lakukan, Suster? Aku ingin kesedihanku ini tidak terjadi lagi di depannya. Tapi tetap saja, terkadang emosiku keluar, dan terkadang air mataku. Aku selalu takut terhadap sesuatu. Menit. Aku di sini karena kamu. Jika tidak, kamu tahu ini, betapa aku membenci ayahmu di dunia nyata. Karena setiap kali aku melihat wajah ayahmu, aku bisa mendengar putriku menangis. Aku teringat kepolosan Afak. Aku tahu itu, kakak. Tapi itu keputusanmu untuk datang ke sini bersamaku. Jadi, tetaplah bersamaku, kakak, sampai kita tidak mencapai kesimpulan apapun di sini. Menit. Aku bersamamu. Apakah hidupku masih ada atau tidak? Tolong, temukan putriku untukku. Kamu baru saja menjelaskan padaku. Sekarang kamu menjadi pesimis. Aku mengerti rasa sakitmu, saudariku. Dan mungkin suatu saat nanti akan tiba, ketika ayah akan bercerita tentang putrimu. Aku tidak berpikir, Minal, ayahmu tidak akan memberitahu kami apapun. Apakah Anda tidak melihatnya? Dia masih bangga dengan kekayaannya. Kebencian di matanya terhadap putrinya. Bahsyu. Ya, Bu. Aku tahu kamu adalah pembantu tua di rumah ini. Ya, Aku ingin bertanya sesuatu padamu. ya, silakan bertanya. Bisakah kamu memberitahuku hal itu? Siapa yang datang ke dalam rumah ini dan mengapa mereka datang? Saya tidak tahu, Bu. Aku adalah seorang pelayan di sini. Apa maksudmu?
Kamu adalah pelayan rumah ini. Mengapa Anda tidak tahu siapa saja yang datang ke rumah ini? Anda benar, aku tahu tentang orang yang datang, tapi kita tidak mencoba untuk mengetahui tentang master kami. Oke, ceritakan padaku. Pernahkah Anda mendengar? Itu di rumah ini. Seseorang telah berbicara di sini, bahwa Anda telah merasakannya. Tidak benar sama sekali. Tidak, Bu. Aku tidak tahu apa-apa, dan kita adalah seorang pelayan di sini. Kamu takut pada tuanmu. Tapi ingat satu hal. Tuanmu yang sebenarnya adalah Dia yang esa dan satu-satunya. Margop Ahmad adalah tuanmu hanya di kehidupan ini. Anda bertanggung jawab kepada guru itu. Tolong, maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa memberitahumu apa saja. Aku tak berdaya di sini. Apa yang sedang Anda pikirkan, Ayah? Saya punya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Anda mencoba mengambil nyawa Salman dengan cara menembaknya. Dan kamu telah menerimanya. Apakah kamu sudah mencoba membunuh atau rencana untuk membunuh Faham? Apa yang ingin Anda dapatkan dari benda ini? Aku sudah menebaknya. Cara kamu memiliki mencoba menargetkan menantu laki-lakimu, dan mencoba membunuhnya. Dengan cara yang sama, Anda dapat mencoba membunuh menantu perempuanmu, aku juga. Orang yang pantas mati, pasti akan mendapatkannya. Kecuali kamu. Dan sampailah pada, kamu tidak mengembalikan apa yang kamu miliki dariku. Cucu kamu adalah sesuatu yang aku punya anakmu bersamaku. Dan kamu ingin mengambil nyawa anak itu. Satu-satunya hubungan yang Anda miliki dengan cucumu adalah musuh. Saya tidak khawatir tentang cucu saya. Aku hanya ingin namaku terus berlanjut. Pewaris generasiku. Dan dia akan melanjutkan namaku. Bahkan jika dia membenciku atau tidak. Ya Tuhanku yang terkasih, kamu terlalu egois. Ini bukan keegoisan. Ini adalah kebanggaanku. Kamu bangga dengan hidupmu yang dibuat dengan membuat orang lain menangis. Aku harus membuat mereka menangis sekarang. Aku sedang berpikir, apakah ada orang yang lebih acuh tak acuh daripada kamu di dunia ini? Dengan berbicara seperti ini, jangan tunjukkan dirimu lemah di hadapanku. Aku tidak akan menikmati pertarungan denganmu. Aku sedang berpikir sekarang, cara kamu memperlakukan Salman. Apa yang akan kamu lakukan terhadapku? Akulah musuh terbukamu di sini. Hal yang saya khawatirkan adalah Anda akan kemungkinan besar lari dari medan perang. Jika aku lari dari medan perang, aku tidak akan berdebat denganmu. Sepertinya kamu tidak bersiap untuk bertarung denganku. Sampai sekarang, semua seranganmu gagal. Kamu hanya membuang-buang waktu. Dan aku sedang menunggu waktuku sekarang. Ketika aku harus menyerangmu. Halo. Kamu sedang mencari Emaan. Dia ada di rumahku sekarang. Datang dan tangkap dia dari sini. Maaf, Tuan Margop. Sekarang sudah terlambat. Apa maksudmu? Ini berarti jaminannya telah dilakukan segera setelah dia ditangkap. Inspektur, Anda tahu betul bahwa dia telah mencoba membunuhku sebelumnya. Dia datang ke rumahku dengan maksud yang sama. Apakah dia membawa pistol? Tidak, dia belum melakukannya. Maafkan saya, Tuan Margop. Jika Anda mengatakan dia membawa senjata, dan dia punya niat untuk membunuhmu, saya akan menulis laporan Anda, dan melakukan sesuatu terhadapnya. Tapi sekarang, ya. Sekarang aku akan mengatakan dia membawa senjata. Laporkan dia dan kemudian tangkap dia. saya seorang petugas hukum, Tuan. Bukan hukum itu sendiri. Aku juga tidak buta. Aku juga tidak bodoh.
bahwa Anda katakan sesuatu yang lain sebelumnya, dan mengubahnya pada menit berikutnya. Dan aku meninggalkan semua pekerjaanku, dan menangkap orang yang tidak bersalah karena Anda mengatakannya. Inspektur, Anda berpihak pada seorang penjahat. Jika aku berpihak pada penjahat, aku akan memihak padamu. Ingat ini Inspektur, di pengadilan saya akan. Itu adalah hal yang baik. Ini adalah ancaman hukum, dan aku percaya pada hal-hal berada di jalan ini. Anda bisa pergi ke pengadilan dan lakukan apapun yang kau bisa terhadapku. Tapi kamu harus bergegas melakukannya. Bagaimana jika kamu terlambat? Dan di pengadilan yang sama, saya akan menyampaikan banyak hal yang menentangmu. Selamat tinggal. Pergi dan bawa Fir ke sini. Apa yang terjadi, Minal? Mengapa kamu begitu takut? Saudari, masalahnya adalah seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah ayahmu menciptakan masalah? Saya baru saja mendengar ayah berbicara dengan seseorang di telepon. Dia mengatakan bahwa Emaan ada di rumahku. Kamu sedang mencarinya. Kamu bisa datang dan menangkapnya. Apa? Benarkah begitu? Jawaban apa yang dia dapatkan? Saudari, aku tidak tahu ini tapi apapun jawaban yang dia dapatkan, setelah itu ayah sendiri sangat terganggu. Mungkin dia tidak tahu hal ini, bahwa saya sudah dibebaskan dengan jaminan bahkan sebelum penangkapan. Dia pasti sudah menerima jawaban ini, oleh karena itu dia merasa terganggu. Ya mungkin, dia mendapat jawaban seperti ini. Waktu kini membawanya ke akhir hidupnya. Ketika hal ini terjadi, seseorang kemudian mengambil langkah-langkah seperti itu, yang membawanya ke gang tertutup. Saudari, aku pikir kamu harus pergi ke suatu tempat. Bagaimana jika Anda harus menghadapi masalah seperti ini? Semua masalah sudah berlalu sekarang. Saya tidak akan membiarkan Margop Ahmad beristirahat. Dia tidak bisa menyingkirkanku sekarang. Halo. Ini Salman yang sedang berbicara. Ya, aku tahu ini. Minal, kamu tidak punya apapun untuk dikatakan sekarang, atau untuk bertanya kepada saya. Terkadang terlalu banyak klarifikasi, juga menciptakan keraguan. Apa maksudmu? Dulu aku terlalu banyak memberimu klarifikasi, dan keraguanmu terus meningkat. Itulah sebabnya saya mengatakan. Minal, salahkah jika di mana ada cinta di situ ada keraguan? Orang yang ragu tidak memiliki tempat khusus. Mereka harus meragukannya, dan mereka melakukannya tanpa peduli. Apakah ini semua salahku, Minal? Aku kurang beruntung karena bahkan tidak bisa membuktikan kesetiaanku. Kamu membuktikan kesetiaanmu kepada orang yang harus kamu pilih. Bagaimana dengan saya? Aku tidak bertengkar dengan siapapun. Sekarang aku sudah sampai di rumah ayahku. Jika aku bilang padamu bahwa keputusanmu salah, kamu mungkin tidak setuju denganku. Salman,
Keputusanku berubah karena ketidakpedulianmu. Minal, aku punya beberapa keraguan tentang Zoha sekarang. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Akan lebih baik jika Anda tidak menunggu waktu berapapun dan biarkan hidup terus mengalir. Jalannya mengalir. Tidak, Mina. Aku sekarang lelah menjalani hidup yang tidak pasti. तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया इनका हर जुल्म है तेरी। Lihat. Saya sangat berduka cita atas meninggalnya Afak. Tetapi, jika aku merasa kasihan padanya, aku juga merasa kasihan pada istrinya. Kamu harus berani sekarang. Kamu sekarang yang lebih tua. Semua tanggung jawab ada pada Anda. Kamu harus merawat rumah ini. Setiap orang punya pilihan bebas di sini. Aku tidak memiliki kekuasaan atas siapapun. Lagi pula, aku tidak dalam posisi untuk menangani tanggung jawab. Faham? Tolong coba mengerti. Semua orang sedang merasakan sakit sekarang. Tidak ada seorang pun yang memiliki perasaan buruk terhadapmu. Tidak ada yang salah paham atau marah padamu. Dan, jika menurut Anda seperti ini, aku berjanji padamu, aku akan berbicara dengan mereka. Ya, bicaralah pada mereka. Ibu ada di kamarnya dan Suster Anjuman ada di kamarnya. Ketika Suster Maan dan Mina lalu, kamu harus pergi ke rumah ayah untuk itu. Saya tidak mengerti. Apa maksudmu? Keduanya sudah pergi ke ayah. Apa? Apa yang kau katakan? Kenapa mereka pergi? Bagaimana hasilnya? Mereka hanya bisa memberitahumu hal ini. Memahami. Ini tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Keduanya punya niat buruk. Aku bisa memberitahumu bahwa, menurutku mungkin, kakak Maan dan Minal bisa dalam bahaya seperti ini. Aku tidak khawatir tentang ayah. Dia sekarang pantas untuk mati. Aku membawakan makanan untukmu. Tolong makan itu. Tidak, aku tidak akan. Aku tidak lapar. Anda penderita diabetes. Anda membutuhkannya. Kondisi Anda akan memburuk jika Anda tidak. Apa yang terjadi? Ayah, kenapa kamu takut? Kakak hanya membawakan makanan untukmu. Baiklah, ayah, aku sendiri yang akan memberimu makanan. Makanlah itu. Apa yang terjadi? Ayah, kamu takut lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku punya membawakan makanan beracun untukmu? Kamu sudah minum airnya. Jadi kamu juga bisa makan makanan dari Minal. Jika kita harus mencampur racun, kita bisa mencampurnya ke dalam air juga. Biarkan saja, ayah, kamu memakan makanannya. Lebih-lebih lagi,
Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai aku melayani Anda. Kamu tidak bisa mempercayai kehidupan. Kali ini aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melayani Anda. Makanlah itu. Baiklah, Ayah, aku sedang berbicara hidupku sendiri saat ini. Apa yang bisa dikatakan, aku menghabisi diriku sendiri. Atau kau ambil nyawaku. Makanlah, silahkan. Kalian berdua keluar, aku akan makan sendiri. Keluar. Keluar. मेरे आंसू हैं मेरे गवाह मेरा होना ही. Sepertinya. Minal, kamu sedang hancur. Tidak, kakak, aku tidak akan hancur. Aku seorang anak perempuan. Air mata hanya mengalir di mata. Ayah juga seperti dia. Saya terkejut. Dia akan menghancurkanmu dengan perilaku acuh tak acuhnya. Bahwa kamu tidak punya pilihan lain selain meninggalkannya. Dan, kalau begitu, tidak ada gunanya kita datang ke sini. Tidak, kakak, kamu salah paham. Pertarungan ini tentang prinsip. Ini bukan pertarungan ayah dan anak. Ini adalah apa yang saya coba jelaskan kepada Anda. Ini bukan pertarungan tentang prinsip. Karena orang yang ada di depanmu. Prinsip BR dia tidak boleh seperti ini. Dalam ujian apa Tuhan menempatkanku saat ini? Tahukah kamu, kakak, ketika di mata ayah aku melihat kebencian terhadap diriku sendiri dan penghinaan, aku hancur seperti kaca yang pecah. Meskipun kamu tidak menginginkannya tapi, kamu mencoba menyelamatkan ayah. Kamu tidak berdaya karena kamu adalah seorang anak perempuan. Kalian berdua, mengapa kamu datang ke sini? Dan dengan pemikiran apa? Itu bukan sesuatu yang kamu pikirkan. Jika memang demikian halnya, aku pasti sudah membunuh ayah mertuaku. Paman, kami berdua datang ke sini untuk melayani ayah. Untuk membuatnya menyadari hal ini, bahwa anak perempuan adalah sebuah berkah, mereka bukan sebuah kewajiban. Dan saya sedang mencari kesempatan melihat dia sekarat. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi orang yang membunuhnya. Aku akan membuatnya menginginkan kematian sendiri, dan aku tidak mau bahwa saya tidak hadir di sana. Sementara dia merindukan kematian dan dalam penderitaan. Kamu tidak akan melakukan ini, Emaan. Aku beritahu kamu, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku tidak percaya padamu. Kalau begitu itu masalahmu. Kamu harus pergi bersamaku. Maaf.
Aku tidak ingin mengembara lagi. Ini adalah rumah suamiku. Suami yang sudah meninggal. Setidaknya, aku akan tinggal di sini sampai waktu tunggu tiba. Demi Tuhan, tolong coba mengerti Emaan. Jika kamu bertindak seperti ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jika Anda dijatuhi hukuman, kemudian putrimu akan merantau dan menghadapi kesulitan. Dan tahukah kamu, Sabir Ali itu telah ditangkap dan dipenjara. Kami akan segera mendapatkan lokasi putri Anda. Namun, kasus Margop, dia sudah menjadi orang setengah mati. Dia sekarang sudah di akhir hayatnya. Apa? Apakah dia memberitahu putriku bahwa dia masih hidup? Aku tidak bisa mengatakan hal ini, tapi polisi akan membuatnya mengakuinya. Pergi dari sini. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Aku tahu kamu tidak menginginkan siapapun. Aku datang untuk melihat perilaku acuh tak acuhmu, dan kamu sedang tidak berdaya saat ini. Wajahmu menunjukkan kau tak berdaya. Kamu tahu bahwa putra kecilmu telah meninggal. Tapi Margop Chowdhury, kamu tidak punya nyali untuk duduk bersama keluarga dan menunjukkan kesedihan.